Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita masuk pada pertemuan kita yang ketiga, ya, tentang komunikasi. Jadi dalam sistem terdistribusi ada namanya komunikasi, bukan cuma di pelajaran Komdat yang ada komunikasi. Kedengaran suaranya? Dengar, Pak. Oke. Cuma mungkin ada sedikit hubungannya kalau kita belajar di komunikasi data di Komdat ya, dengan di sistem terdistribusi ya. Nah, kalau di sistem terdistribusi adanya komunikasi itu yaitu antar sama ya, di Komdat juga demikian, antara satu sistem dengan sistem lain. Ya, jika sudah terjadi namanya penyampaian pesan, itu udah komunikasi dengan beberapa hal-hal yang harus diikuti ya. Nah, materi sudah dibagi di classroom. Kita di sini membawakan dua contoh komunikasi RMI dan revisi. Mungkin mungkin hanya memahami aja, secara prakteknya mungkin kalaupun nanti kalian disuruh agak gimana, bingung. Cuma memahami, nanti ujung-ujungnya contoh seperti sistem distribusi dalam hal revisi dan RMI itu seperti mana. Mungkin ke situ aja pemaham untuk menguji pemahamannya tentang pelajaran kita pada pagi ini. Nah, saya coba screen dulu. Oke. Di sini kita ya pengantar tadi komunikasi itu apa? Artinya sudah ada sesuatu atau penyampaian sebuah data kepada dari satu komponen ke komponen lain. Artinya minimal ada dua komponen yang sering melakukan komunikasi atau distribusi ya, atau distribusi data. Nah, di sini pada bab ini kita khusus dulu bagaimana kita dalam sistem terdistribusi menggunakan namanya remote method invocation atau RMI dan revisi. Ya, di mana ini adalah berbasiskan metode request and reply, adanya pengiriman dan balasan. Ya. Nah, di sana kita masuk dulu ke protokolnya, karena protokol lah yang menghubungkan antara supaya terjadi pengiriman atau permintaan dan balasan. Ya. Jadi tanpa ada protokol itu tak akan bisa komunikasi. Jadi mengulangi, mungkin ini udah belajar semester 6 udah belajar pastinya komunikasi data. Protokol itu adalah standar supaya bisa mengizinkan atau mengatur terjadinya hubungan atau komunikasi maupun itu perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer atau dua atau lebih komponen. Ya, itu tujuannya protokol supaya terjadi tadi antara pengiriman dan balasan tadi, ya, request dan reply tadi. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, baik itu perangkat lunak ataupun kombinasi keduanya. Ya. Masuk kita ke sistem komunikasinya. Di sini ada beberapa komponen model yang harus kita perhatikan supaya ada terjadi ini komunikasinya. Itu aplikasi ini dan service ini masuknya kalau kita masuk ke biasanya ke misalnya protokol HTTP ataupun HTTPS. Kalau kita misalnya sebagai kita ini kan biasanya ini berbasis client server ya. Sebagai kita client ya, kita misalnya membuka www.penusa.com misalnya.
itulah fungsinya ini. Artinya itulah aplikasi yang dimasuk di sana. Protokolnya. Kita masuk dulu dari apa namanya? Chrome atau Mozilla. Nah, ya baru kita masukkan protokol tadi. Nah, terus RMI RPC ini dalam ini adalah request dan reply tadi, nah, itu bisa katakan middleware. Middleware ini adalah penghubung, ya, artinya sebuah perangkat yang bisa menghubungkan supaya ini juga terjadi komunikasi tadi. Nah, terus ada operasi sistem itu, yaitu perangkat kerasnya khususnya maupun jaringan protokol, ya. Terus perangkat ininya, ya. Terus ada juga perangkat keras khusus ini yang mendukung itu. Nah, kalau protokol jaringan, ya, middleware dan aplikasi terdistribusi diimplementasikan di atas protokol network. Ya. Ada layarnya di sini, misalnya aplikasi tadi, middleware tadi, TCP dan UDP. Ini sebagai artinya supaya terjadi komunikasi tadi. Ya, misalnya TCP ini mungkin dari pelajari juga, tapi saya Bapak singgung. TCP ini biasanya sesuatu data yang dikirim ya dengan beberapa mekanisme yang harus diikuti. Ujung-ujungnya data itu ini kalau menggunakan TCP kita, itu data yang kita kirim itu harus diterima dan harus mendapat balasan. Sedangkan UDP ini adalah biasanya ini ya kita kasih data, komunikasi, mau ditampung mau tidak peduli dia. Itu perbedaan secara singkat antara TCP dan UDP ini. Namun sama-sama juga ya dia itu sebagai bisa menerima dan mengirim data. Ya. UDP ini contohnya begini, kalau kita main game atau video call, ya kita sampaikan aja apa misalnya kita diskusi data kita, misalnya gambar kita, mau nyampe sama si kawan kita itu kan nggak peduli dia. Itu biasanya kalau sistem UDP ini. Ya, main game kita, kalau saya sih bukan pemain game, cuma contoh ini, kalau kita main game online, ya kita main game online ditampung semua apa tindakan kita, ada yang ditampung ada enggak, itu mungkin bisa Anda rasakan. Termasuk juga video call tadi, ya kita udah bergaya seperti ini, padahal gaya kita seperti itu nggak nyampe sama kawan melalui komponen yang dipakai, seperti itu. Itulah artinya. Nah, kalau TCP itu dia diterima, harus ada mekanisme supaya bagaimana diterima semua data itu, komunikasi yang sampaikan tadi antara satu komponen dengan komponen lain. Nah, IP itu hanya pengenal supaya bisa apa namanya melakukan distribusi data, ya. Sampai sini mau tanya? Oke. Nah, kita masuk dulu ke TCP dan UDP. TCP itu dan UDP itu adalah protokol yang sama-sama bisa mengirim dan menerima data. Ya. Terus kita masuk, nah TCP itu memang di dalam komunikasi data juga ada dibahas, ada sequencing, ada flow control. Artinya begini, ada 3 cara yang digunakan dalam TCP ini. Biasanya kita sebagai pengirim atau penerima data, mengambil data misalnya, kita misalnya komputer A, kita melakukan misalnya secara umumnya, misalnya kita melakukan pengiriman signal biasanya, apakah memang itu ada? Misalnya gitu kan, kayak biasanya ke proxy. Nah, terus datang si mau pengirim ada data itu. Nah, terus Anda dia mengirim signal, terus Anda bisa ngirim ini data ya. Itu makanya supaya data dalam bentuk TCP ini tertampung semua kepada penerima. Ya, makanya ada mekanisme-mekanisme berikut, ada flow control, ya. Ini tadi pengiriman akan membanjiri penerima supaya terterima semua, ada supaya tidak membanjiri penerima, ya. Dari sini ya ada pakai yang diberi nomor, ada cara supaya tidak membanjiri penerima, ya. Makanya ada pengiriman namanya ACK. Ya, ACK itu apakah baik itu dari
berasal dari penerima ya, apakah memang ini bisa ini ya gitu. Ya. Terus sampai semua ada pakai-pakainya. Supaya apa? Itu secara singkatnya, supaya data yang kita kirim itu tertampung. Ya. Biasanya seperti apa sih contohnya? Banyak, hampir banyak. Bisa ke www boleh, itu TCP juga bentuknya. Email juga boleh, itu TCP. Misalkan gini, kalau kita meminta kepada antara biasanya gini, kalau kita sebagai klien, nah ada 3 penghubung sebenarnya. Ada proxy, ada namanya internet. Waktu kita minta ke internet itu, misalnya www.penusa, kita menanya proxy dulu, apakah ada ini? Misalnya, data si proxy ada, dikasihlah signal tadi. Nah, terus Anda barulah bisa mengirim data Anda atau mengambil data, misalnya mengisi nama Anda di apa itu, di apa namanya, di website itu misalnya, atau mengambil data dari situ. Nah, itu artinya supaya apa? Supaya semua data itu bisa kita ambil atau kita kirim. Itu dia TCP ini. Bisa dipahami? Jadi ada cacat. Nah, walaupun tadi banyak klien yang meminta data atau mau mengirim data, makanya ada mekanisme yang diikuti ini. Kalau di komunikasi data ada cara-caranya. Ya, ini hanya garis besarnya aja. Supaya apa? Tujuan komunikasi itu ya supaya terjadi distribusi data tadi, baik antara kamu sebagai sistem satu dengan sistem lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Bapak ini hanya mengasih ilustrasi-ilustrasi ya. Kalau perlu kontrol bagaimana contohnya, saya kira ini di Komdat. Dan memang kalau namanya pun Komdat juga, kalau seperti cara kita agak harus papan tulis ya, bagaimana dia pengiriman data, bagaimana caranya supaya atau berbentuk ini ya gambar sebenarnya. Tapi itu mengenai ini. Nah, ada mau ditanya bermasuk kita ke UDP ini. Sebelum kita masuk ke RMI tadi sama RVC. UDP intinya tadi persamaannya ada. Tetapi ini UDP ini lebih kencang mengirim data, lebih kencang. Kenapa lebih kencang? Berapa banyak pun dia lebih kencang mengirim data karena dia nggak peduli, ya mau diterima atau masuk kamu sebagai pengirim data, mau masuk datamu atau tidak dia tidak peduli. Yang penting kirimnya, pokoknya diterima cuma ada yang terbuang, ada enggak seperti itu. Sama contohnya kalau cowok itu yang saya lihat ya, makanya Bapak tadi bukan pemain game. Anda banyak kan kaum Hawa itu, kaum Adam itu banyak main game online. Nah, bisa kita bayangkan di situ. Nah, Anda mengasih data atau apa atau sama kawan bermain itu kadang-kadang enggak pas sudah kita ini kan udah sama kayak video call online. Ya, kadang-kadang gaya kita pun nggak nyampe kepada penerima atau ada gangguan. Nah, terus tapi padahal kita mengirim data itu terus, ya kan mengirim data itu, mendistribusikan data itu. Namun kadang-kadang nggak nyampe. Nah itu tadi cuma dia cepat pengirimannya dari kita gitu loh. Cuma itu tadi karena UDP ini berbentuknya ya selalu menampung apa cepat cuma nggak bisa menampung dengan baik data itu. Nah, beda dengan TCP tadi. Nah, kalau TCP dia memberikan garansi, artinya garansi ya datamu pasti kami tampung, tidak akan hilang, pasti aman. Nah, gitu. Berbentuk TCP. Termasuk apa? HTTP, misalnya www itu biasanya email. Nah, email kan misalnya kalau kita ngirim email itu kan pasti ada pesan yang diberikan. Misalnya kita masuk ke muka email misalnya kemana si A misalnya. Nah, terus kita mengirim email ada juga balasannya terkirim gitu. Atau setidaknya tadi mempunyai garansi diusahakan termasuk tadi jaringan tadi. Usaha pun jaringan kita dia masih melakukan proses. Padahal jaringan kita nggak ada sebenarnya masih agak lambat-lambat gitu. Nah, beda dengan UDP itu perbedaannya sama
TCP. Siapa yang masuk? Nah, tunggu ya. Nah, itu dia. Sampai sini ada ditanya. Jadi itu dia, ya. Biar bisa dipahami antara TCP dan UDP. Ya. Jadi protokol TCP dan UDP itu sama-sama digunakan untuk mengirim dan menerima data. Ya, itu persamaannya. Cuma kalau TCP tadi akan dikirim dan terus secara utuh. Ada mekanisme biasanya kalau di Komdat ada three-way handshake kalau nggak salah ya, gitu. Ya. Ada cara-cara mekanisme yang harus diikutinya supaya data itu terkirim. Beda dengan UDP atau user datagram protokol ini. Tidak menjamin data akan diterima secara utuh. Itu perbedaan protokol kedua protokol tersebut. Namun keunggulannya adalah di UDP itu mengirim data lebih cepat dibandingkan protokol TCP. Itu ya. Sampai situ bisa dipahami? Siapa? Harus ada contoh ya. Nah, itu tadi ya. Ada jadi contoh-contoh aplikasi yang membutuhkan kecepatan efisien itu misalnya UDP lah biasanya itu. Misalnya voice Open Internet Protocol, terus termasuk tadi saya katakan tuh online game itu ya, live broadcast itu semua adalah bagian dari UDP. Sedangkan TCP ya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi ya, di mana dia memang di garansi tadi dikirim. Contohnya bentuk www ya itu pasti ada email, file transfer protokol, terus telekomunikasi network ya, telnet ya itu ya. Saya kira itu biar masuk kita ke materi lainnya. Kalau ada yang mau tanya silakan bertanya. Oke. Nah, masuklah kita ke request reply ya. Ada permintaan dan belasan. Melalui namanya basic. Nah, apa tuh supaya terjadi komunikasi itu ada pasti sebagai klien itu ada apa yang dia lakukan, server itu dia sebagai apa. Ya. Nah, itu dia. Itulah komunikasi tadi. Artinya bisa juga sebenarnya ada sama-sama klien dua-dua tanpa server. Kalau chattingan itu apa namanya? Itu kan apakah di sana ada server? Bisa dikatakan dia klien juga dua-dua kan? RMI ini itu biasanya tadi dikatakan ini ya, passing ini yaitu bagian bisa dia berbentuk client server, bisa sama-sama client sebenarnya, tapi dia dominan dia client server karena chattingan juga. Kalau kita aplikasi chattingan ya, namun chattingan di sini bukan seperti WA hanya privat, bisa multi, bisa 3 nampak dalam kolom itu gitu. Jadi
sama-sama client juga. Namun perlu kita pahami apa fungsi apa sebagai apa client, yaitu mengirim pesan ke server dan menerima hasil dari server tersebut. Sedangkan server itu penerima pesan, mengkonstruksi permintaan, dan mengirim hasil. Nah, itu ya. Jadi intinya di dalam sistem terdistribusi komunikasi itu, setelah ada terjadinya itu tadi, ya request dengan reply tadi, itu sudah bagian dari terdistribusi. Ada mengirim pesan dan bisa juga menerima hasilnya. Mengirim satu komponen mengirim pesan ke satu komponen yang satu mengirim hasil. Ya, itu udah bagian komunikasi dalam terdistribusi. Gitu. Nah, nanti kita dalami ini, termasuklah kita bagaimana mengambil data dari internet, termasuk WW tadi. Ya, ada dari bagaimana kita melakukan new sama eksekusi. Nah, masuklah kita ke RPC dan RMI. Ya. Tujuan dari kedua item ini dibuat para programmer agar komputer yang terdistribusi terlihat seperti komputer terpusat dan berguna untuk melihat sistem terdistribusi dari sisi pemrograman. Sedangkan kita biasanya ke internet. Kalau kita melihat itu, internet itu kan satunya printernya, banyak komputernya, iya kan? Nah, satu komputer dia bisa menampung semua data dari komputer untuk melakukan pencetakan. Misalkan dia si komputer A meminta ke printer, cuma contohnya printernya itu adalah cuma satu, katakanlah misalnya Canon 112 misalnya. Padahal komputer di sana misalnya ada 10. Komputer satu meminta Canon 12 tolong lu cetak. Komputer 2 minta Canon 12 tolong lu cetak. Itu kan? Itu bagian dari distribusi. Nah, setelah melakukan, tapi itu tadi ada yang harus antrian terjadi di sana. Ya. Nah, itu tadi. Nah, itu juga bagian dari RPC ataupun RMI. Nah, kita buat lihat nanti contoh. Ya. Kita masuk ke RPC. Ya. Jadi RPC ini atau remote procedure call ini kita sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain, ya. Mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Terus artinya begini. Sama ya. RPC ini biasanya gini. Nah, bisa kita contohkan. Misalnya kamu mengasih akses sebagai komputer A, mengasih akses misalnya ambilkan file saya ini di D misalnya. Kau kasih akses. Cara kasihnya itu ada caranya. Nah, semua kawan-kawanmu bisa mengakses yang sudah kau berikan tadi. Itu bagian dari RPC. Nah, coba kita baca, nanti ada contoh ya di sini. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Artinya ya sama seperti tadi, ada sama siapa, ada prosedur yang harus diikuti orang, termasuk ya kalau kita mengunci, masukkan dulu kunci yang saya kasih samamu, supaya memang kamulah salah satu memang yang berhak mengakses data saya seperti itu. Terus pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Nah, bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah webmaker pada sebuah RPC port tetap. Ya. Webmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang klien. Nah, selanjutnya ya RPC menggunakan cara sangat pasif primitif dalam pemrograman. Ya, sangat primitif. Artinya primitif itu
ya itu ya masih ya bisa dikatakan cara-cara yang masih kurang modern ya. Hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak ribet prosedur. Dan makanya RPC menggunakan socket namanya untuk berkomunikasi dengan proses lainnya ya. Sehingga administrator lah sebenarnya yang nanti bisa mengakses sistemnya ya. Makanya biasanya pada sistem RPC ini ada namanya administrasi sistemnya. RPC biasa gini, yang perlu dipahami dari RPC itu ada administrator sistem. Ya, ada administrasi sistemnya. Ya, ada. Jadi dialah yang mengatur atau mengasih mengasih kode atau mengasih nanti siapa saja yang berhak mengambil data dia atau sama siapa dia berhak mengirim data. Ada mau ditanya? Jadi ini RPC juga bagian dari kalau kita lakukan sharing file atau folder, ya itu bagian dari RPC. Misalnya tadi Bapak katakan, ya datamu di itu filenya A mau kamu kasih sama orang. Namun kamu masih bagi administrasi sistem di sana. Ya, ada harus diikuti prosedur yang harus mengambil. Misalnya, kalau betul-betulnya kamu orang yang memang berhak mengambil data saya, berarti ada masuknya password yang harus kamu masukkan yang saya kasih itu. Seperti itu. Atau bisa ada yang kamu ini kan gitu. Ada prosedurnya harus diikuti. Cuma di sana dia berbasis administrasi sistem. Itu biasanya RPC. Jadi orang-orang kawan-kawan kita tadi yaitu bisa mengambil dengan catatan prosedur tadi. Ya. Dan di sini itu kita namanya tak berbasis jaringan ya. Nah ini ada studi kasus RPC. Contoh studi kasus RPC ada. Pada jasa pengempringan rental pengetikan yang dalamnya terdapat satu komputer server. Ya, terus ada beberapa terdapat komputer lain dan sebuah printer yang hanya menghubungkan dengan server. Ya. User dari komputer kalian ingin mencetak data dari komputernya. Biasanya user memindahkan data dengan membutuhkan device eksternal seperti kalau kita mau printer itu kan kita butuhkan apa alat eksternal, PlayStation dan lain. Namun dengan pengambilannya RPC hal tersebut menjadi lebih efisien. Makanya di printer di warnet satu printer itu menggunakan RPC. Ya, biasanya kan orang kan kalau nggak ada printernya di komputer A, padahal di komputer B-nya ada printernya, ya kita harus ambil alat eksternal atau flash disk kita dari ketikan di A, kita bawa flash disk kita ke B. Ya, itu biasa. Cuma kalau setelah ada RPC ini lebih efisien, ya nggak harus bawa alat lagi kita. Ya, itu maksudnya seperti itu. Kemudian dengan RPC untuk mencetak data dari komputer klien mengirim pesan cetak kepada komputer server, yaitu dia. Ya, kemudian komputer server menerima perintah tersebut dan kemudian menjalankan perintah mencetak data. Selain itu, server mengirim pesan pada klien berupa informasi file telah dicetak. Seperti itu. Ya. Sama dengan tadi pengiriman file kita yang di laptop kita. Siapa-siapa aja bisa mengambil. Itu bagian dari RPC. Masuk ke RMI. Sampai situ ada yang bertanya? Kalau RMI ini dia lebih modern, artinya mengikuti tren teknologi. Kalau RPC tadi ya masih primitif ya.
Itu dia bedanya, ya cuma menguntungkan, dua-duanya menguntungkan. Kalau RM ini bisa kita melakukan chattingan secara bersamaan, namun di layar chattingan itu misalnya 3 orang A, B, C. Nah, di layar si B ini si A, si B dan dia pun nampak di situ. Itu aplikasi yang modern juga, RMI. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kan chattingan WA itu kan cuma 2 orang kan, kecuali grup ya. Nah, itu contohnya grup seperti WA juga bisa dibuat, itu bagian dari RMI ya. Ada mau ditanya? Waktu kita sangat cepat sekali, hanya tinggal 5 menit kalau nggak salah 7 menit ya. Masih banyak yang kita bahas. Jadi intinya adalah komunikasi ini dalam sistem terdistribusi sudah tersalurkan apa yang di, misalnya sudah tersalurkan apa yang di komponen A ke komponen B. Gitu dia intinya. Itu komunikasi. Jadi apa yang di komponen A itu sudah tersalurkan atau sudah diterima si B. Ya gitu. Sehingga itu namanya bagian dari komunikasi terdistribusi. Gitu. Ada mau ditanya? Ada Pak. Siapa? Saya Pak mau bertanya tentang itu protokol tadi Pak. Ya. Di jenis protokol apa yang sering dipakai Pak, atau yang lebih banyak dipakai untuk menangani jaringan serial? Untuk menangani jaringan seluler. Iya. Jaringan apa nih? Untuk Tadi kalau menangani ke protokol, serial. kalau protokol internet itu kan hanya protokolnya kalau kita berbasis www hanya HTTP dengan HTTPS. Itu protokol yang berbeda. Jadi yang pertanyaan tadi mengenai apa? Seluler. Jalur serial Pak. Serial. Iya Pak. Kalau jalur serial itu biasanya kalau jalur serial itu biasanya ya kita protokolnya yang kita gunakan itu berbasis bisa sebagai sama-sama client, bisa sama-sama client server. Saya seperti yang saya katakan tadi, itu bagian dari sangat banyak ya. Cuma dia semua itu berbasis client server. Cuma ada model-modelnya deh. Ya, ada model-modelnya. Kayak di internet itu juga dia berbasis jaringan untuk memprint itu serial juga. Cuma ada model-modelnya. Ya. Jadi semua punya model-model. Cuma di bagian mana kita melakukan distribusi tadi. Kalau di internet kita masuk ke Google Chrome atau Google Mozilla, yang kita gunakan yaitu tadi HTTP dengan HTTPS tadi. Ya. Cuma itu. Cuma sebenarnya kalau secara jaringan kan di komunikasi data, di teknik jaringan sudah ada itu ya. Karena Bapak belum masuk ke sana. Ya. Jadi kita di sini masuk konsepnya, bagaimana metodenya, konsepnya, konsep-konsep yang bagaimana pendistribusian itu. Ya. Gitu ya. Nah, yang menjadi tugas kalian, ya nanti saya buat di sana. Yang menjadi tugas kalian itu adalah buat satu studi kasus menurut masing-masing, ya studi kasus yang namanya contoh studi kasus RPC sama RMI, ya RPC sama RMI.
Udah, jadi itu bukan tugas kelompok ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi tentang selain dari jaringan apa tadi serial? Ya, biasanya itu tadi serial itu seperti saya katakan biasanya juga itu sama protokol mana tadi modul kita. Dia kalau serial itu biasanya kita ke IP ya. Tadi kan udah jenis protokolnya sudah ada di coba saya lihat. Mana modul kita tadi? Ini kan sudah ada sebenarnya jenis protokolnya. Ada yang mau tanya? Temuan 3. Cuma jenis protokol tadi ada di sini. Ini jenis protokol. Biasanya kalau serial itu lebih cenderung dia ke IV. Ya. Karena dia hanya berinteraksi langsung atau melakukan diskusi langsung, ya apa namanya? Seperti saya katakan tadi, bisa dia sama-sama klien, bisa ini ya, gitu. Dia berbasis IP. Ada lagi selain tadi ada tugasnya itu bagaimana apa contoh yang menjadi RMI dan LPC. Ya, itu Anda hanya bercerita aja di sana. Nggak harus praktek pemahaman Anda tentang itu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau Pak, ya, itu diketik atau tulis tangan, Pak? bolehlah ditulis tangan, terus di foto boleh, dikirim ke sini. Ya, ada yang mau tanya lagi?